Walaupun entah bagaimana surat itu bisa ada di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan menyingkat surat tersebut ke poin-poin yang memberatkan saya, yang merusak reputasi saya. Sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia, apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, Rian harus bisa menerima keadaan. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Kenyataan pahit kini harus dihadapi oleh Teuku Rian. Setelah berjuang mati-matian dalam mempertahankan rumah tangga, Pengadilan Agama Jakarta Selatan akhirnya mengetuk palu, tanda dikabulkannya gugatan cerai yang diajukan sang istri. Sehingga sejak tanggal 2 Mei 2024 lalu, pernikahan Teuku Rian dan Ria Ricis pun telah resmi kandas. Mirisnya, kenyataan pahit itu melahirkan pula sebuah luka mendalam yang begitu perih merobek relung hati sang aktor. Ya, bagaimana tidak? Belakangan, salinan putusan sidang mereka yang berisi penjabaran rinci alasan Ricis mengajukan gugatan cerai telah beredar luas di media sosial. Dan sejak itu pula, netizen menyoroti satu persatu alasan yang membuat Ricis sampai rela mengakhiri bahtera rumah tangga setelah 2 tahun lebih mereka arungi bersama. Parahnya, salinan putusan sidang itu malah membuat sederet penggemar Ricis menjadi geram dengan tindak tanduk Rian selama berperan sebagai kepala rumah tangga. Meskipun tak sedikit warganet yang masih menyayangkan kenyataan ini, banyak pula netizen yang justru menghujani Rian dengan cibiran. Tak kuat dibanjiri berita miring, sembari menitikan air mata, Teuku Rian pun akhirnya buka suara. Lantas, seperti apa pembelaan Rian melihat nama dan citranya yang tercoreng dengan beredarnya salinan putusan itu? Saya selama ini bersifat pasif, cenderung diam, dikarenakan saya sedang memperjuangkan pernikahan saya untuk tidak jadi berpisah. Namun karena sudah final, makanya saya ingin menjelaskan hal-hal yang menjadi simpang siur dan cenderung membunuh karakter saya. Sehingga sudah waktunya untuk saya speak up apa yang sebenarnya terjadi. Walaupun entah bagaimana surat itu bisa ada di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab dan menyingkat surat tersebut ke poin-poin yang memberatkan saya, yang merusak reputasi saya. Itu hal yang lumrah, dari awal sudah saya sampaikan sama Rian, bahwasanya apabila sesuatu itu sudah putus, itu pasti akan dipublish oleh Mahkamah Agung. Oke? Dan itu tidak hanya berlaku buat Rian dan Ricis, semua perceraian yang lain pasti kita bisa akses, asalkan kita tahu nomor perkaranya. Karena keponya netizen, keponya orang-orang di luar, tentunya hal-hal yang sensitif yang sebenarnya tidak perlu diungkap akhirnya ada semua. Kerugian tentu ada kerugian, tapi sudahlah, itu merupakan jalan hidup yang harus diterima kedua belah pihak. Dari pertama saya mengenal ibunya Moana, saya hanya ingin bisa membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ibunya Moana adalah seorang wanita yang luar biasa dengan pribadi yang kuat. Dari pertemuan saya pertama dengan beliau, saya sudah yakin beliau adalah wanita yang terbaik untuk menjadi istri dan ibu dari anak saya. Namun dalam menjalani rumah tangga, tentunya ada saat-saat up and downs yang gak pernah saya sangka dapat berujung ke perpisahan. Apalagi dengan alasan-alasan yang menurut saya kecil untuk menjadi penyulut perpisahan saya. Dan dijadikan gugatan tertulis dari ibunya anak saya. Dimana sebelumnya saya yakin permasalahan rumah tangga saya pasti bisa diselesaikan dengan baik. Ternyata penerimaan atau pengharapan yang kita harapkan Rian dan Ricis bisa ada momen bisa bersama-sama lagi, ternyata nggak ada. Jadi kita mesti rasional, kita mesti melihat keadaan yang sebenarnya. Memang kita lihat Rian dan Ricis memang tidak bisa untuk disatukan kembali. Tim hukum sebagai pengacara Rian, kita memberikan nasihat kepada dia,
apalah gunanya mengharapkan istri, mengharapkan wanita yang sudah istilahnya mengajukan gugatan, kemudian sudah memaparkan ini dan itu segala macam. Jadi harus lapang dada, harus besar hati, dia harus bisa menerima keadaan ini gitu. Dan rasa-rasanya sih memang keputusan banding ini belum final ya teman-teman. Tapi Mas Dedi dan Rian sih ada kesepakatan mungkin akan mengarah pada sana gitu. Tapi kita lihat perkembangan. Which is, dengan ini saya juga melepaskan cincin pernikahan kita dari jari saya. Sebagai bukti saya sudah ikhlas melepaskan kamu sebagai istri saya. Saya mohon maaf jika banyak salah kata dalam klarifikasi ini. Klarifikasi ini nggak ditujukan untuk menjatuhkan atau menyenggol ibunya dari anak saya. Tapi saya untuk menjelaskan apa yang saya rasakan dan saya menolak segala fitnah yang ditujukan kepada saya dan keluarga saya. Tak bisa dipungkiri, beredarnya salinan putusan sidang cerai Teuku Ryan dan Ria Ricis memang membuat gempar seluruh jagat maya. Pasalnya, dalam dokumen itu tertulis jelas segala keluhan yang dirasakan Ricis, sehingga membuatnya tertekan selama berstatus sebagai istri Ryan. Bukan hanya itu, dalam salinan tersebut, Ricis juga menuturkan bahwa pada suatu ketika, Ryan sempat merajuk tanpa alasan yang jelas. Namun, semua itu berubah seketika kala Ricis memberikan uang sebesar 500 juta rupiah kepadanya. Sontak, hal itu lantas membuat Ryan menjadi bulan-bulanan warganet yang sejatinya tidak mengetahui secara pasti seperti apa konteks permasalahan tersebut. Sehingga kasus 500 juta itu pun menjadi pembahasan panas di media sosial. Lantas, seperti apa klarifikasi Teuku Ryan soal polemik panas tentang 500 juta rupiah itu? Jadi, penjelasan masalah uang 500 juta itu adalah pada saat acara 7 bulanan Moana hamilnya istri saya. Tiba-tiba saya disamperin sama mbaknya Ricis. Dan dia bilang, Rian, ada masuk rezeki 500 juta buat Rian di rekening. Dan saya kaget. Uang apa kok tiba-tiba ada uang sebesar itu masuk ke rekening saya? Terus dia bilang, itu rezeki Rian. Itu ada brand yang masuk ke Rian cukup mempostingnya aja setiap hari atau per minggu berapa kali lah. Brandnya kalau maaf saya harus sebut karena ini emang harus jelas. Ini memang yang saya dengar dari kuping saya sendiri kalau saya tidak salah ya, karena itu sudah sangat lama. Brandnya Cindy Castle dan Easy Fit Slim yang memang harus saya promoin setiap hari dengan uang 500 juta itu. Jadi yang saya ketahui adalah uang itu adalah uang kerjaan saya. Di dalam fakta persidangan, mereka menyampaikan bahwasanya ada transfer sebesar 600 juta. Dan itu ditransfer kepada Kak Cindy, ya, bukan kepada Rian. Oke, itu alurnya. Setelah itu dari Kak Cindy, transfer ke Rian 500 juta. Untuk apa? Memang Rian dan Kak Cindy ada kerjasama untuk satu pekerjaan. Dan itu tidak diungkapkan dari awal oleh keluarga. Maksud kita dari Ria Ricis bahwasanya uang itu dari Ria Ricis. Kalau itu dari awal tahu, Rian tidak akan menerima itu. Kalau saya tahu, saya tidak bakal terima. Karena saya mau cerita sedikit, dulu saya pernah mau dibantu juga istri saya untuk balapan karena mobil saya ketabrak. Dia mau bantu untuk saya sewa mobil 50 juta, tapi saya tidak terima karena itu memang uang istri saya dan saya tidak mau pernah terima sekalipun selama pernikahan ini. Banyak yang bilang, sebelum saya terima 500 juta itu, saya tidak happy, saya mendiami istri saya. Sebenarnya, saya sedang pada posisi tertekan. Dan bagaimana mood saya tidak berubah drastis ketika saya mendengar saya mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang besar. Dan demi Allah, saya tidak tahu menahu sama sekali bahwa transferan tersebut berasal dari istri saya. Dan di samping itu, karena sedang acara kumpul bersama keluarga besar, acara 7 bulanan anak saya, pastilah mood kita harus berubah menjadi lebih bahagia pastinya. Kebetulan saya mendapatkan kabar transferan itu tepat di hari 7 bulanan anak saya. Jadi saya tidak terima pernyataan bahwa saya dibayar 500 juta untuk berubah sikap kepada istri saya. Dan kalian harus tahu, Rian itu bukan sosok yang, maaf kata ya, selama ini beredar mau apa segala macam. Dia tetap menafkahi, dia membayar angsuran rumah, dia juga membayar biaya rumah sakitnya Mona,
Kemudian di akhir persidangan kita juga menyampaikan bukti-bukti bahwasanya kita ada transfer untuk nafkah istri, ada transfer buat nafkah hidup anak dan istri juga. Jadi hal-hal itu memang harus berimbang kalian sampaikan kepada khalayak. Dan Mas Dedi tidak bisa juga menyalahkan netizen, menyalahkan ini karena mereka dua-dua public figure. Dan kita berharap sih ada informasi yang berimbang dalam hal ini. Di lain sisi, polemik 500 juta bukanlah satu-satunya keluh kesah terbesar Ricis yang tertulis dalam salinan putusan sidang. Pasalnya, tertulis pula permasalahan es kurma yang membuat Ria Ricis begitu kecewa terhadap sang suami. Berdasarkan informasi, masalah ini terjadi pada kunjungan perdana keluarga Rian ke Jakarta, di mana kala itu Teguh Rian justru memilih untuk membela sang ibunda ketimbang membela Ricis. Padahal status Ricis saat itu adalah istri sah dari Rian yang tengah mengandung buah hati pertama mereka. Lantas, benarkah kekecewaan itu didasari oleh sifat Rian yang tidak sensitif kepada perasaan istri? Serta bagaimanakah pula penjelasan Rian terkait polemik es kurma itu? Berikutnya saya mau bahas perihal es kurma. Itu adalah saat kunjungan pertama kali orang tua saya ke Jakarta setelah kami menikah. Dan mengundang mereka untuk acara pengajian 4 bulanan kehamilan anak pertama kami. Karena orang tua saya hanya berkunjung ketika kami undang. Kondisinya sedang saat sahur. Saya diberikan es kurma oleh istri saya. Dan ibu saya yang seorang sarjana kesehatan masyarakat memberikan pertanyaan dengan lemah lembut. Sejak kapan Rin minum es? Bukannya Rin punya amandel? Tentu itu semua situasional. Istri saya lagi hamil muda, jadi mungkin lebih sensitif. Dan saya sebagai suami yang baru beberapa bulan, kurang sensitif menanggapi hal tersebut dan terkesan cuek. Karena tadi halnya itu yang saya pikir adalah hal biasa, cenderung masukkan seorang ibu yang biasa aja. Rian itu sebenarnya ada amandel gitu, ada riwayat inilah sakit. Wajar lah si ibu di tengah-tengah itu menyampaikan, oh Rian kok minum es gitu. Apakah sebaiknya kok mulai kapan minum es? Dari situ mungkin penerimaan Ricis dengan itu tuh agak sedikit berbeda gitu loh. Padahal ini kan cuma menanyakan aja gitu loh, apakah lebih baik kalau ada pengganti minum yang lain dulu. Tapi ya dengan Rian berusaha untuk bukan membela ya, artinya menyelaraskan aja situasi pada saat itu. Enggak, ini bisa kok, bisa untuk sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Tapi hal itu mungkin membuat secara psikis Ricis merasa, wah ini ibu mertua ikut campur terlalu banyak. Sebenarnya situasi ini sangat disayangkan. Dan sebenarnya juga saya sudah menegur ibu saya. Tapi saya tanpa memberitahukan istri saya. Sehingga dia berpikir saya tidak pernah membelanya. Ibu saya pun menyadari kekeliruan dan langsung meminta maaf kepada saya dan istri saya. Walaupun maksudnya hanya sekedar bertanya dan semua sudah diluruskan dan dimaafkan oleh istri saya. Buktinya ada di salah satu konten di YouTube istri saya. Ini berkelanjut aja soal cindera mata atau hampers. Itu juga perlu disampaikan di sini. Bahwasanya cindera mata itu pada saat mau 1 tahunnya Mauna, ada cindera mata yang tersisa. Kemudian panitia ini menyampaikan kepada Rian, itu ada yang sisa tuh, ada sekian lah pokoknya, itu bisa dikirim gitu loh. Oke, ya udah dong, Rian kan bersiap-siap lah. Oke ayah, pada saat itu kebetulan ayah dan ibu tuh ada di Jakarta gitu loh. Kemudian tiba-tiba ini belum terjadi pengiriman ya, sama sekali itu barang masih di sini. Ternyata Rias dan Ricis berbeda pendapat. Kata Ricis, jangan dikirim, kemana itu barang gitu, apa segala macam, saya masih butuh, untuk apa gitu loh. Ya udah kata Rian, kalau gitu nggak jadi gitu loh. Ya sudah, akhirnya Rian menyampaikan percakapannya dengan Ricis kepada orang tuanya, ayah maaf, itu mungkin nggak jadi dikirim. Oke, nggak apa-apa. Ricis agak sedikit ini gitu loh, sedikit nggak terima gitu loh, karena dianggap hilang lah, dianggap ada yang nyolong lah, apa segala macem. Dan saya tidak pernah terpikir kenapa masalah hampers ini menjadi besar. Dan yang perlu digarisbawahi, saya sedih banget. Kenapa ibu saya bisa dibilang nyolong? Padahal sampai detik ini, hampersnya nggak pernah saya kirim ke Aceh. Sampai kita selesai sewa rumah Kemang dan pindah ke Kebagusan, hampers itu masih ada.
Terlepas dari kehebohan yang terjadi, kini nasi sudah menjadi bubur. Keputusan pengadilan telah sah menyatakan bahwa pernikahan Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi kandas. Lewat kuasa hukumnya, Teuku Ryan pun menyatakan sudah ikhlas dan legowo melepaskan sang istri dari pelukannya. Terbukti dalam video klarifikasinya, Ryan terlihat sudah rela melepas cincin kawin dari jemarinya meski harus diiringi air mata yang bercucuran. Lantas, seperti apa dukungan pihak keluarga terhadap keduanya dalam menyongsong kehidupan yang baru? Serta bagaimanakah pula pandangan Ustadz Yusuf Mansur terhadap perceraian Ryan dan Ricis menurut kacamata Islam? Ambil aja hikmah dan belajar dari kejadian yang sangat terbuka untuk publik, atau dari kejadian Teuku Ryan dan Ria Ricis. Selebihnya kita kemudian mendoakan beliau berdua dan semua keluarga besarnya agar peristiwa ini kemudian ke depan menjadi lebih baik buat siapa saja. Apapun petikan hikmahnya, apapun petikan hikmahnya itu lebih baik daripada kemudian ikut bersuara dan kemudian menambah gaduh. Harus menjadi doa dan doa ilmu. Ricis dan Ryan kedua-duanya adalah adik yang sangat saya sayangi. Kedua-duanya adalah orang tua yang sangat baik untuk Moana. Nggak ada yang berubah antara saya dengan Ryan. Kami tetap saling menyayangi satu sama lain. Keluarga Ryan adalah keluarga saya, dan udah kangen sebenarnya nih sama ayah, kangen sama nyanyi, kangen gitu ya, karena udah lama gak ketemu. Nanti mudah-mudahan insyaallah bisa ketemu dalam waktu dekat insyaallah. Jadi sehat-sehat selalu, bahwa kami menyayangi semua keluarga. Untuk Ricis, untuk Ryan juga supportnya, semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap karirnya, insyaallah. Karirnya maju, melesat, selamat, dikelilingi oleh orang-orang yang baik, insya Allah murah rezekinya, kemudian menjadi ayah dan ibu yang baik untuk Moana, dan semuanya saling berkasih sayang insya Allah. Nggak ada yang berubah dari keluarga kami, insya Allah. Kami tetap menyayangi dan support Ryan, dan saya juga sangat yakin nggak ada yang berubah dari keluarganya Ryan, tetap support Ria insya Allah. Bagaimanapun juga ada Moana ya sebagai pengikat di antara kita semua insya Allah. Jadi semangat selalu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.